sih pikirannya mereka tuh kayak gitu. Ya, sangat ada lucu gitu. ada siapa nih namanya nih 04. Juma. Bener, Semangat KW. pagi teman-teman. Iya, Ya. pokoknya host Apa saya kabar? bilang, kalau dia tidak ada data valid untuk ditanya dan dia mengcompare-comparekan dengan data, kita harus di mute karena ini kebiasaan ini orang ini ya. Ya, nanti dia nyerocos Karena terus gitu. dia nggak bisa ngatur-ngatur host, nggak bisa mengarang bebas di sini dengan tausiahnya. Kita nggak butuh tausiahnya orang ini ya. Silakan host. Ya udah, kalau begitu Anda lah yang bertausiah. Coba Anda terangkan kita tidak pernah Teman-teman. diajarin tausiah. bagaimana Gini. posisinya yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Coba. Sebentar, saya ambil alih ya di sini ya, saya ambil alih. Anda naik ke room saya mau tanya dulu, Anda Kristen atau Islam? Saya pengikut Yesus. Oke, saya tanya lagi ya, Anda Kristen atau Yes. Islam? Saya pengikut Yesus. Tuh ya, teman-teman. Yesus menyembah Allah yang Guru rendah kalian tuh. Mana Turun. ada Yesus Aja menyembah sampai ini. Allah. Nah, saya udah sering Dia ini. sendiri Sebentar, diam teman. Gini ya, di room saya Anda tidak bisa seenaknya gitu loh. Kalau Anda dengan pertanyaan aja ya, dengan pertanyaan simple sebagai seorang panutan besar ya, harusnya bisa mencerminkan pengikut Yesus. atau bisa membanggakan ya agamamu ya. Ketika ditanya apa agamamu ya, Anda itu tidak bisa menjawab dengan baik gitu loh ya. Dia sudah mengingkari loh. Dia sudah mengingkari. Ya, apakah Anda malu mengakui agamamu ya? Sudah malu. Agamanya udah nggak bener itu Bu Nepa, kalau sama Juma itu nggak usah dikasih dia muter-muter. Misalnya Iya, dia saya tahu. Yesus menyembah Allah, tunjukkan bahwa dia itu salah gitu. Mana ada Yesus menyembah Allah? Dia Nggak takut, ada Allah udah takut, udah malu sama agamanya gitu, Dia udah Bang. malu, tuh ya guru dan Juma, kalian aja mau jangan ngaku dikit lah, aja. diskusi baik-baik Jangan aja. dikit, Nggak usah kamu diskusi. jangan Sebentar. Juma, kamu Oke. fokus Ya. jangan ngerocos. Itu aja. Oke, Oke, saya tanya lagi ya. Silakan. ya tapi jangan Anda Kristen ketakutan. atau Anda Islam bertanya tapi Anda gemetaran. Emang Santai kita aja, umat doang. santai. Anda Relax, Kristen atau atur Islam? napas, relax gitu ya. Relax saja kawan. Oke, Anda Kristen atau Islam Zuma? Saya Islam sama seperti Yesus ku bilang tadi kan. Oke, nah gitu dong. Sekarang ngomong Nah. itu. Jangan malu mengakui agamamu. Enggak. Oke. Saya lagi yang bertanya. Yesus itu Jangan malu. Muslim Jadi, atau kalau Kristen? seandainya Coba. ditanya tuh, Coba. Anda sebagai panutan ya pertama Nah, kali sekarang Anda ditanya, sebagai tuan rumah saya tanya, harusnya Yesus bisa itu mencontoh Muslim dengan baik gitu loh. Gimana atau sih Anda tuh Kristen? sebagai Coba. panutan? Gini loh. Yesus Coba, Anda coba. ini kan sebagai Nah. panutan ya, banyak pengikutnya. Yesus kan? itu Muslim Ketika atau ditanya, Kristen? itu Anda Coba. Islam atau Aku yang jawab Kristen dulu. aja, Anda Yesus tidak itu- mau gitu loh. Anda sudah malu mengakui agama Anda sendiri apa? Yesus itu Ya, ada- sekarang saya tanya giliran saya dong. Benar. Yesus Seperti itu itu ya, Muslim panutan Anda. atau Cuma- Kristen? Jawab. Gitu Oke, loh. dengerin. Jawabannya apa? Diam. Jawaban saudara-saudara saya apa? Saya ngomong dulu, Sabar, sabar. Kalau turunin. Saya ngomong dulu. Sabar, teman-teman. Mulutmu mingkem dulu, Juma. Mulutmu mingkem, jangan kayak cewek, Juma. Ajaran kebaikan. Pertanyaanmu Dia itu bukan Kristen, dia tidak Nepa, bawa agama. Oh, dia bukan Aduh. Kristen. Sabar teman-teman. Saya ambil alih. Yesus Jadi bukan gitu. Kristen. Bagus. Ketika Berarti seorang pengikutnya panutan juga bukan ditanya Kristen. agamanya aja, dia malu mengatakannya. Ini panutan Jadi kalau kalian. Yesus bukan Kristen, maka pengikutnya mustahil Kristen. Gitu. Terima kasih Anda sudah seorang mengakui iblis teman-teman. itu malu mengatakan agamanya sendiri. Terima kasih. Ini seperti apa sih? Terima kasih Anda sudah mengakui Yesus bukan Kristen. Artinya dia tidak mau. Ayo, yang mau mengakui hadapi saya agamanya siapa, sebagai Bro? Islam. Biasa, dia harus sama aku. Yang mau hadapi saya siapa? Langsung semuanya atau satu-satu?
satu atau satu lawan dua. Sabar teman-teman, sabar. Biar saya ambil alih aja teman-teman ya. Itu penonton. Oke, Sabar. yang mau hadapi saya yang mana? Mulut mingkem Juma, giliran orang. Kau itu nggak berubah-berubah dari dulu. Ajaran dongeng ya, malu ya kamu. Teman-teman di bawah, waalaikumsalam warahmatullahi Saya jelaskan wabarakatuh. pertanyaanmu. Kita lihat ini satu komal kejang-kejang ya. Ih, ajaran Coba. Yang mana yang mau hadapi saya? Yang mana? Mas Bioka sabar. Yang mana yang mau hadapi saya? Jadi dari awal saya tanya ya, panutan Anda ini di atas ini ya. Saya tanya, apa agamamu? Dia malu mengatakan Ya itu sama sebagai seperti agama Islam. Yesus. Saya pengikut Yesus, nyembah Allah. ajaran Begini panutan Anda ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, sekarang Anda sudah mengakui Yesus bukan Kristen. Akhirnya Malu nggak seorang tuh? panutan Anda di Malu atas nggak tuh? ini ya, malu mengatakan Malu nggak? bahwa dia Ternyata beragama Yesus Islam. bukan Kristen. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana ini panutan kalian di atas ini mengakui agama sendiri aja dia malu. aku agama sendiri aja malu. Kenapa? Aduh, satu-satu dulu. Bagaimana teman-teman. kita mau Teman-teman. memulai ya diskusi ini kalau dia sering malu mengakui agama Islam? Ngomong agama aja malu. Aduh. Kenapa ditahan? Gimana Yesus sih? Anda akui bukan Aduh. Kristen. Terus Malu. Terus pengikut Yesus itu teman-teman pasti juga bukan Kristen. Makanya aku bilang aku pengikut Yesus karena Yesus bukan Kristen. Gitu loh teman-teman, agar dipahami. Nepa tahan dulu Bu Nepa. Ajaran Saya yang sudah Jadi kalau Yesus itu Oke, bukan sebentar, Kristen, sebentar, lalu sebentar, kemudian sebentar, kalian sebentar, adalah sebentar. Kristen, berarti beda server dong. Benar. Ini saya tanya lagi ya, Zuma, kamu agamanya apa? Kristen atau Islam? Hah? Kamu agamanya Kristen atau Islam? Kristen, Yesus bukan Kristen, Anda bukan Kristen, berarti beda server dengan Yesus. Kamu malah mengatakannya. Orang-orang Masih juga belum rasa ya Allah ya Karim. ngomong aja lu. Kamu kayak anak kecil. Sudah Diam, diakui, saya ambil alih, sudah saya ambil. Tenang, diakui tenang. Yesus bukan Kristen. Jadi, Kalian ya, Kristen, Zuma, berarti kalau beda kamu- jalur. Diam dulu, Juma. Kalau kamu panutan ya, sebagai panutan harusnya memberikan contoh dengan baik ketika saya tanya di akui agamamu Islam gitu loh. Jangan ditanya aja agamamu apa aja nggak bisa menjawab dengan baik, udah ngaco kemana-mana. Coba dong sebagai panutan seperti ini. Parah ini memang. Bagaimana memulai diskusi lagi ketika kamu tidak yakin ya mengakui bahwa agama Islam itu adalah agamamu sendiri yang kamu anut? Hah? Bagaimana kita akan memulai? Sedangkan kamu aja sudah malu mengakui agamamu sendiri. Ambigu dia itu. Hostnya sudah kejang-kejang gak ini main mute. Ayo, siapa Halo, yang mau saya hadapi biasa saya? aja, loh, ya, Siapa yang mau hadapi saya ya? Saya biasa Tadi sudah aja diakui loh, ini. Kristen bukan apa Yesus bukan Biasa Kristen. aja. Kalian Kristen. Hah? Sama server nggak tuh? Ya. Sama jalan nggak tuh? Orang saya tanya dari Sama nggak jalannya tuh? Sama nggak jalan kalian Yesus dengan Kristen sama nggak? Mingkem dulu mulut gua coba. Mingkem dulu mulut gua. Yesus Karena itu gini, katanya karena bukan Islam itu Kristen. selalu menyamakan Kalian adalah ajaran Kristen. Kristen. Nah, sama jalan nggak antara Yesus dengan Kristen? Kalau kau Sama nggak jujur, jalannya? Kalau kau takut, jangan kau ngomong terus. Saya mau jawab. Jangan Saya mau nangis, jawab. jangan nangis, santai. Saya sendiri di sini. Mulut kalian ada 1000. Santai, Saya itu sering- relax, Ya, Anda relax, sendiri lah. Kalau relax, rame-rame santai. Anda mau demo. Tadi saudara mengatakan Yesus itu bukan Kristen, Yesus Anda mau tidak rame-rame bawa mau demo, Yesus 212 tidak bawa gitu. agama. Nah, sekarang Anda Kristen, gitu. agama kalian Kristen. Jalan Yesus dengan jalan kalian sama nggak? Aduh, kayak gini mana Ayo, bisa. yang bisa jawab ini siapa? Jalan yang Yesus tempuh yang bukan Kristen Ya. dengan jalan yang kalian Kristen sama nggak? Juma. Jawab.
Mingkem dulu Jawab, mulutmu jawab. itu, mingkem dulu. Ya udah, saya tanya, saya diam. Apakah jalan yang ditempuh Yesus dalam bertuhan dengan jalan Kristen dengan bertuhan anak Maria itu sama? Jawab, silakan. Saya diam. Jadi Yesus Udah mulai gagu ya Juma ya? dengerin. Udah mulai gagu ya? Udah mulai gagu ternyata panutan dia. Biasa. Kalau udah Udah mulai gagu ya, udah mulai malu mengakui agama sendiri ya. Nih panutan kayak gini apa sih? Anak-anak Tuhan katanya. Ternyata anak molok. Kalau anak Tuhan itu ada anak Tuhan itu ya seperti Tuhan dong. namanya lu Kamu anaknya tanya molok. dulu ya. Malah kayak Ini anak loh, dewa Juma, molok. Kamu Pertanyaan jangan saya, bertanya. pertanyaan saya, Kamu apakah bertanya Yesus dulu itu Muslim sekelilingmu, atau ya. Kristen? Kamu tanya Anda dulu mengatakan orang-orang Kristen di bukan, sekelilingmu. Yesus bukan Jangan Kristen. tanya. Kamu Nah, tanya kalian Kristen. gini. Jawab. Ya, kamu kalau sebelum ya Apakah jalan yang memberitakan, ditempuh kamu Yesus di tanya dalam dulu, ajarannya ya. sama dengan jalan yang kalian kamu sama tanya dengan jalan yang kelilingmu, ya, kalian orang-orang tempuh. Kristen di Jangan tempatmu, orang-orang Kristen di tempat Jangan kerjamu, main kamu tanya mute. dulu, gitu. Jangan- Kamu berdebat dulu dengan orang-orang Jangan di tempat main kerjamu, mute. gitu loh. Jangan main Baru kamu bertanya dengan orang-orang luar, dengan orang-orang jangan Kristen main di luar. mute. Jangan main mute. Gini loh, Ya, kamu kenapa dulu ketakutan ya. kali? Gini loh, kenapa enggak, ketakutan makanya kamu kali? tuh di Kenapa? atas di sini Kenapa? udah modal Kenapa? congor Kenapa? Zuma. Lo kok congor? Ya, Kita kamu udah diskusi. congor. Siapa yang mau hadapi saya? Ayo. Loh, gini, yang mana? ya Yang mana? makanya saya Yang bilang, mana? kamu, Yang mana? ya saya bilang, Yang mana yang mau hadapi kamu saya? ketika di atas Saya aja, dinaikkan ya. berarti Anda sudah berani hadapi Loh. saya. Lah, Kenapa jadi kayak gini? Pak, dinaikkan. Terus kenapa saya bisa ada di sini? Kenapa saya bisa ada di sini? Kalau Anda tidak menaikkan saya, kenapa saya ada di sini? Ayo. Satu-satu. Ini udah mulai berbohong ya. Orang Kalau Islam saya kayak tidak Zuma ini dinaikkan udah ke mulai sini, berbohong. gimana caranya saya bisa Berbohong di sini? untuk kebaikan. Ajaran Gimana caranya saya bisa ada di sini? Pindahan gitu loh. Jawab dulu. Hah? Gimana? Oke. Saya naik sendiri Oke, gitu, gini. tanpa dinaikkan. Ya udah. Aduh. Loh, ngapain saya naikin aja? Terus kenapa saya ada di sini? Terus kenapa saya ada di sini? Juma. Anda tuh ya, kalau Ah. punya mulut ya, Ah. jaga mulut Anda sebagai panutan. Anda Kok tuh jaga sudah mulut? berbohong di stres tempat di saya. Loh, tingginya, kok Anda stres? berbohong tempat saya gimana sih? Anda memang di Islam itu diajarkan Gimana berbohong tuh demi sama kebaikan cowok ada ini? sih memang. Iya. Sekarang kenapa saya bisa ada di atas ini? Naik sendiri gitu. Lah, Anda yang minta naik kok gimana Nah, sih? terus kenapa saya dinaikkan? Yang minta naik. Kenapa saya dinaikkan? Bukan saya Kenapa? naikkan. Kenapa saya dinaikkan? Kenapa? Yaudah. Kenapa saya dinaikkan? Kalau memang kamu, yaudah gini teman-teman ya. Oke, ketika dia Yang sudah lain, bertanya, dia yang naikkan gini, tidak sadar. Anda sendiri yang naikkan. Ketakutan. Gini, yaudah. Sabar dulu. Yaudah, sabar kalau dulu, Anda mau Nurali. Itu ada profesor tuh, ada profesor, Yaudah, gelar profesor yaudah pasti gini, hebat. mau Anda diam berdiskusi, host. mau bertanya. Biar kami diskusi Ya, dengan Bapak diam. Profesor. Anda yang diam, Anda ngatur di sini. Nur Alim, ikutin moderator. Saya ini saudaranya Bapak Leo Arik loh. Kamu kasih tahu Pak Leo nanti. Ya. Jadi kita buka dalilnya dalam Kisah Para Rasul 2. Ya. Udah, oke. Lanjut ya. Orang-orang Kristen itu Lanjut. kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2. Dia setiap hari berkumpul di Bait Allah. Nah, jelas di sini, ya aku bacain dulu ya, Kisah Para Rasul 2. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Artinya, orang-orang Kristen, ini zaman ini belum disebut Kristen, karena dulu Kristen dan Judaism bukan rabbinik, itu adalah agama yang sama, pemahaman yang sama, ibadah di tempat suci yang sama. Bahkan orang Samaritan pun tidak bisa beribadah di Bait Allah. Siapa yang disembah orang ini adalah Sang Mesias itu sendiri di Bait Allah. Yesus pun beribadah di Bait Allah. Kemanusiaannya saat dia mengosongkan diri beribadah di Bait Allah. Yang disembah siapa? Adalah Allah. Dan Bung, tidak- Profesor, saya mau tanya.
Saya mau tanya, apakah bait sucinya Yahudi orang tidak bersunat boleh masuk ke dalam? Alim Arji, jangan dipotong dulu. Sampai nih. Saya nanti laporin Pak Leo Arik loh. Ini saya Sampaikan ke Pak Leo Arik salamku. Kamu pikir saya ini siapa? katanya kamu dulu sering dilepakin gara-gara Nenekmu kiper. Kalian cuma bisa gitu ngarang-ngarang cerita kalian itu. Dasar. Diam dulu. Jangan potong-potong. Main Islam mute. kebiasaan motong-motong Sekarang sih. saya tanya, nggak usah panjang lebar karena saya sudah paham Bible. Nggak usah panjang lebar. Apakah bait sucinya? Kamu tuh kejang-kejang. Apakah Diam bait dulu, sucinya sini. orang? Diam dulu. Alim. Apakah orang yang tidak bersunat boleh masuk ke tempat? Nur Alim. Nur Alim diam dulu. Belum Apakah selesai. bait Kamu sucinya kejang-kejang Yahudi? di atas sini. Orang yang tidak bersunat boleh masuk ke dalamnya. Jawab. Boleh, Jawab. Ya. Boleh. Ini Diam saya dulu. bacakan. Di mana lagi. dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya orang tidak bersunat ada boleh di satu? Tuhan. Silakan. Di mana? Sabar, Nur Alim. Oke, silakan. Dalilnya Silakan. ada di Kisah Para Rasul 2 Ya. ayat 8. Itu cerita Lukas. Yang saya minta dalil pembenarannya di kitabnya Yahudi bahwa orang yang tidak bersunat boleh satu tempat ibadah dengan Yahudi. Loh, Ayo. saya bisa buktikan orang-orang gini. Mana. Kamu bawa kitabnya Romawi, Yunani, kitab Lukas. Aduh, parah. Nur Alim. Kebo itu tahu. Nur Alim, sabar Nur Alim. Congor doang ya, panutan kayak gini congor doang ya. Kitabnya orang Yahudi jelas mengatakan orang non Yahudi nggak boleh masuk ke Yerusalem, apalagi masuk ke rumah ibadahnya. Loh, Pindah-pindah ini tadi orang dijelasin itu. Gimana bisa orang yang tidak bersunat bisa satu ibadah? Ayo, di mana dalilnya? Ayo, di mana dalilnya? Ini tidak Nur Alim, katakan sunat itu malu-malu. Ayo. Saya minta dalil dari kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Ayo, di mana orang Yahudi bisa satu tempat? Lari-lari kemana-mana. Diam. Di mana di kitabnya orang Yahudi Diam. makan babi bisa masuk ke bait? Modal congor. Jangan main mute. Modal congor. Iya, makanya jangan modal Jangan congor. main Diam, mute. mau dijelaskan, makanya diam. Oke, Diam, Anda di saya room tunggu, saya saya harus tunggu. taati peraturan saya. Kalau tidak mau turun, Oke. turun aja. bahkan Jangan ketakutan, santai. Ada yang takutan diam. sabar. Nur Alim sabar. Bahkan di Iya, dalam Islam silakan. ternyata sunat tidak diwajibkan oleh Imam Maliki. Orang-orang Jangan di ke Afrika Islam itu dulu, jangan ke Islam Sabar, dulu. sabar. Damaikan dulu Ya, agamamu jelasin dengan dulu. Yahudi, damaikan dulu agamamu dengan Yesus. Ayo. Ya jelaskan dulu. Ayo, silakan. Makanya tadi saya sudah baca di dalam Kisah Para Rasul 2 Itu kisah ayat para rasul 8. itu cerita Lukas. Lukas itu bukan orang Itu Yahudi. kitab suci kami. Ya Itu kitab terserah suci ya. kami yang Yang saya minta, Sotoy banget sih saya orang minta ini. kitabnya orang Yahudi. Nur Alim. Kalau cuman Lukas itu klaim pribadi. Anda Nur tidak Alim. paham. Diam. Nur Alim jangan kejang-kejang. Ya mana. Ayo. Nur Alim. Ayo. Nur Alim jangan Silakan. kejang-kejang Nur Alim. Saya tidak Salah kejang, ngomong. Anda yang kejang. Yang saya minta dalilnya orang Yahudi membolehkan orang tidak bersunat satu tempat ibadah dengan mereka. Mana Nur Alim, dalilnya? makanya dengar dulu Nur Alim. Nur Alim, orang-orang itu. Ini Nur Alim gak alim-alim sih, gimana sih? Iya, Nur nggak alim. Yesaya 52, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Ini Alim gauli aja. Ayo. Makanya begini. Silakan. Ya, Pintar-pintar dari dulu. saya baca lagi sebentar ya Nur Alim ya. Mana Itu sejarah dalilnya? merah Saya lagi. tunggu. Ya. Ingat kami pakai kitab suci kami, sabar dulu. Ya, Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Orang-orang Kristen yang ada di bait suci itu bukan dari peraturan Lewi, tapi Melkisedek. Kalau kamu menggunakan perjanjian lama dengan hukum Lewi, hukum sunat, dan segala macam, itu tidak berlaku karena kami di bawah keimamatan Melkisedek. Di mana dalilnya? Mazmur 110 ayat 1 sampai 4 dan Kejadian 15. Itu dasarnya kami adalah orang-orang umat pilihan Allah yang bukan dari peraturan Lewi. Kalau kamu mencocok logikan orang Kristen harus peraturan Lewi, tidak. Kami tidak mengikuti imam Lewi, keimamatan Lewi. Kalau Yesus gimana?
Yesus sendiri Dialah gimana? imam. Motong-motong Dialah- tadi Nur Alim ini dialah diam itu- sabar. Ya kita Nur Alim. diskusi. Emang saya jemaat Dialah gereja yang itu. cuma manggut-manggut. Iya, Nur Alim Wajar dong, dijelasin, diskusi. penjelasan Iya. dijelasin. Ah, Ada dalam dijelasin. Ibrani 7. Coba framing dia nih. Coba Yesus ini Diam, Nur Alim, tunduk di bawah dijelasin, hukum Nur Taurat atau Alim. tidak? Coba Nur Alim kebiasaan ini menggauli Aduh, binatang makan aduh. cerewet. coba saya mau tanya. Kamu nih lari-lari. Saya nggak tanya, fokus, kamu saya tanya, lari-lari. apakah Yesus ini tunduk takluk di bawah hukum Taurat atau tidak? Itu dulu. Di-kick dia di Ya, Nur di Alim, dalam Nur Alim. di dalam kemanusiaannya, di dalam Ya, di dalam kemanusiaan. Sebentar dulu. Iya 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 Dia lucu di ini dalam lucu ini. Mazmur di dalam Mazmur 22 dan di Mazmur 40 Yesus disebut sang pemberi Taurat, lawgiver. Sang pemberi Taurat. Bagaimana? Aduh, di mana ada Yesus dibahas di Mazmur, Bung? Nur Alim menggauli wedus, keluar kikli, mulutmu makanya itu Wih, cuma perempuan motong-motong. ini mulutnya, wih, mulutnya si Nepa ini. Nur Alim Itu menggauli ngalahin wedus, perempuan, keluar kikli, eh, makanya kamu ternyata kamu Saya sudah- tanya kamu baik-baik, tahu dari- Yesus ini tunduk tidak di bawah hukum Taurat. Nur Alim, Nur Alim, Yesus Nur Alim. ini tunduk tidak di bawah hukum Taurat. Itu dulu. Nur Alim. Anda bisa diam dulu nggak? Mau dijelaskan Mbak ini Grace- Nur dari Alim, Nur Mbak Alim. Grace Ari, kamu sering diinjili ya dulu sama Pak Leo ya, makanya sakit hati ya. Kamu diinjili sama Pak kasihan. Leo ya. Akar pahit ya bang. Aduh, Pak Leo sekarang di Samarinda ya bro ya. stres Iya Pak Nur. Jadi dia sakit Silakan, hati, Bang. sering diinjili, dia Ya, jadi silakan lanjut bang emosi. Metatron. Jelaskan. Iya. Silakan. Di dalam Mazmur itu, di dalam Mazmur ya, Mesias itu disebut sebagai sang pemberi Taurat. Kita bisa lihat di mana di dalam Mazmur 84. Ya. Di mana di lembah cucuran air mata sang pemberi Taurat mencurahkan berkatnya. Aku juga bisa tunjukkan ya dalilnya. Jadi apakah Yesus tunduk pada hukum Taurat? Ya, dalam kemanusiaannya saat dia mengosongkan diri, dia harus tunduk. Karena dia harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat itu. Tetapi sebagai di dalam kesempurnaannya tadi, pada saat dia menjadi sempurna dan dia menjadi pokok keselamatan untuk semua orang, maka Yesus itulah yang Sebagai disebut sang manusia, pemberi Taurat. apakah dia minta untuk diikuti? Iya betul. Iya. Kemanusiaannya kan? Minta diikuti kan? Iya. Karena siapa yang berarti Ya, pengikutnya sebentar, kejelasan takluk dulu. juga dalam Harus hukum aku Taurat, tahu. betul nggak? Siapa yang dibaptis dalam Kristus? Siapa tunggu, yang tunggu, telah tunggu. dibaptis? Tunggu, Sebentar, Yesus sebentar. tidak pernah membaptis satu Sebentar, manusia sebentar, pun. sebentar. Camkan Sebentar, itu. sebentar, Saya sebentar, tanya, sebentar. sebagai manusianya Sebentar. dia minta untuk ditaatin, betul atau tidak? Betul. Nah, Sebagai- pengikutnya taat kepada Dengar dulu, pekerjaan jangan- Yesus, Nur betul Ali, atau tidak? Bentar dulu. Nur Alim, Jelaskan. Nur Alim, sabar dulu. Anda sudah mengatakan Banyak betul. menggauli Dengar dulu. wedus. Anda sudah mengatakan betul. Oke? Siapa yang Anda sudah telah mengatakan dibaptis? betul. Sabar. Berarti pengikutnya kudu takluk juga di bawah hukum Taurat. Benar apa Nur tidak? Alim, sabar, sabar. Siapa yang telah dibaptis dalam Kristus? Rela aku terima keputusan darimu. dengan kekerasan atau dengan menghadang mereka atau Oke, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ini ya. Live-nya dimatikan ya, teman-teman. Panik mereka ya kan. Ya, ini kelihatannya akan semakin parah ini mereka ini. Kenapa parah? Sudah bawa-bawa pribadi gitu. Dia minta kayaknya adanya kericuhan terjadi. Kayaknya sih gitu. Sebut-sebut orang gitu ya. Mereka sebut-sebut orang yang saya kenal baik dan juga adalah saudara angkat saya. Kenapa rupanya disebut-sebut? Mau kami ricu gitu? Mau ricu antara dia dengan saya gitu? Wah, bahaya ini, oten-oten ini. Diskusi agama ya diskusi agama. Ngapain tabrak-tabrakan orang gitu? Bahaya ini, teman-teman Kristen ini. Dia mau berlindung, ya. Dia mau berlindung kayaknya. Dia pikir dengan saya
diketahui bahwa saya pernah satu kantor dengan Pak Leo, kemudian saya berhenti untuk menyebarkan kebenaran, dalam arti kata mengkanter mereka. Nggak bisa. Cabut dulu nyawaku dari ragaku, baru kalian bisa menghentikan aku. Kalau hanya sekedar menyebut manusia, saya tidak pernah takut kepada manusia. Lagian dia juga bukan yang kasih makan saya kok. Justru malu kalau dia tahu. Dia malu kalau dia tahu kalian sebut-sebut nama beliau. Malu dia pasti. Ya, nyerang-nyerang pribadi gitu. Ya saya sih terserah kalian aja. Kalau kalian mau mengadukan saya dengan beliau, membuat kami bertentangan, silakan aja. Tapi jangan nyesal ya. Jangan menyesal. Kalian jangan menyesal. Kamu hina-hinakan orang pribadi saya sabar pribadi saya kalian hinakan. Dibilang inilah, dibilang itulah. Coba kamu hubungi beliau, terus hubungi saya, kami jumpa, supaya kalian tahu yang titik kebenarannya seperti apa. Jangan jadi pengecut. Ya. Udah, kalian udah kenal beliau. Ya sudah, suruh panggil saya sekarang. Nah, saya di Makassar, beliau di Makassar. Terus kita duduk sama-sama. Apa yang Anda ingin katakan? Oh, Bang Suma itu begini, Om Leo. Ya sudah, emang kenapa? Apa masalahnya? Terus kalian jadi benar gitu. Kalian seketika jadi benar. Penghujatan kalian kepada Islam itu jadi benar. Hinaan-hinaan kalian kepada agama kami itu benar. Saya hadir itu karena hujatan kalian. Siapa yang memulai? Kalian yang memulai. Kami hanya bertahan. Umat Islam hanya bertahan dari rongrongan kalian. Kalian yang nyerang kami duluan. Dari segi kitab kalian serang. Dari konsep ketuhanan kalian serang. Konsep Nabi kalian serang. Kami kapan nyerang-nyerang kalian? Kapan kitab kami itu ke Kristen-Kristenan? Kapan? Gak sadar kalian. Harusnya kalian mengademkan keadaan. Jangan kau tabrak-tabrakan saya dengan Terson. Kamu pikir saya takut? Saya udah bilang saya punya kakak angkat Kristen, adik angkat saya Kristen. Terus kalian malah merendah-rendahkan saya. Mereka belum tentu juga akan senang dengan kalian, belum tentu. Belum tentu beliau senang dengan kalian, dengan kelakuan kalian. Bisa jadi setelah tahu bahwa saya seperti ini, bisa jadi dia jadi mu'alaf. Hayo, kalian mau apa? Ada-ada aja kalian itu. Debat-debat, jangan bawa pribadi. Kalau nyerang-nyerang pribadi saya, silahkan. Saya serahkan, bahkan kau bunuh pun saya mau. Saya rela kalau itu yang bisa memuaskan kalian. Tapi jangan bawa-bawa orang lain. Jangan kau bawa-bawa orang lain. Saya katakan sekali lagi, kami sama-sama kerja. Kami satu kantor. Betul, dia pernah menjadi pimpinan saya, tapi beliau sudah pensiun. Saya sekarang yang jadi pimpinan. Saya yang menggantikan posisi beliau. Apa yang salah? Hari ini Pak Jokowi presiden, ada wakilnya. Besok wakilnya naik jadi presiden. Pak Jokowi pensiun. Apa yang salah? Hah? Apa yang salah? Apa dalam satu kantor itu semua harus jadi bos? Satu kantor itu harus jadi atasan semua gitu? Dasar gila. Itulah buktinya Indonesia ini adalah tingkat nasionalismenya tinggi. Seorang Kristen menjadi pimpinan itu wajar. Tidak ada dipilih, ini Kristen jangan jadi pimpinan. Ada-ada aja. Justru kami yang mayoritas Islam memberikan izin menjadi pimpinan beliau yang non-Islam. Anda harus bangga itu. Kenapa itu Anda jadikan sebagai olok-olokan? Lagian beliau jadi pimpinan bukan karena dia yang mau. Itu karena diminta oleh perusahaan. Bukan karena dia yang berkuasa, tapi karena dia ditunjuk oleh perusahaan.
karena prestasi. Lah aku jadi wakilnya, kenapa ya Anda yang sakit? Bukankah dalam suatu organisasi wajar, dalam suatu instansi pemerintah ataupun swasta wajar, pimpinan ada yang Kristen, wakilnya Islam, atau sebaliknya, pimpinan Islam, wakilnya Kristen? Kan wajar. Kenapa kalian sakit hati dengan itu? Kakak saya itu Kristen, emang. Tanya beliau tentang saya. Kalau kalian kenal dengan beliau, tanya kepada beliau, saya ini seperti apa, biar kalian tahu. Tanya beliau. Saya dengan beliau itu 15 tahun. Tiap hari sama. Pada saat gereja aku antar dia ibadah. Pada saat hari Jumat dia antar aku ibadah. Apa masalahnya rupanya? Dia pernah jadi pimpinan saya. Ya, saya akui. Tapi sekarang beliau pensiun, dan yang menggantikan beliau jadi pimpinan saya. Terus apa masalahnya? Kucluk. Kau bilang aku pernah makan sama orang Kristen. Nenek lu kiper. Emang dia yang gaji saya? Kami ini kerja di instansi, bukan perusahaan beliau. Enak aja ngomong fitnah sana sini. Jadi tolong ya teman-teman Kristen, jangan kamu masuk ke dalam ranah pribadi. Mari kita debat-debat saja. Ya. Kita debat-debat saja. Gak usah terlalu kayak mana kali. Jangan karena kalian itu tidak pernah bisa kemudian melawan Bible, kalian nyerang pribadi. Jangan. Kalau saya pernah menghujat kalian, menistakan kalian, laporkan, biar diproses. Ya kan? Tapi kan terbukti yang menghujat yang dipenjara. Sudah berapa banyak dari kalian yang dipenjara? Kami ini cuma bertahan. Hujatan kalian terhadap Rasulullah, pedofil, pembunuh, suka sama janda dan seterusnya. Ya. Islam itu radikal, Islam itu teroris. Berapa banyak lagi yang harus kami ungkapkan tentang hujatan kalian ke Islam? Maka kami hadir untuk mengkanter itu semua. Masa nggak boleh kami mengkanter? Gila kalian ini. Udah kayak gitu, kalau sudah kejebak kalian main kick. Udah gitu main blokir. Kalau kalian itu tidak mau berdiskusi, saya jangan dinaikkan di komal kalian, jangan. Ya. Jangan. Nah, sekarang kalian sudah tahu. Rumah saya kalian tahu. Tempat kerja saya kalian tahu. Usaha-usaha saya kalian tahu. Sekarang mau lu apa? Ayo. Yang kemarin cari-cari saya sampai ke Makassar, maunya apa cari saya? Hah? Gitu ajaran kasih. Kamu pikir umat Islam diam gitu? Kalau seorang Bang Suma itu dianiaya dengan kalian, kamu pikir orang-orang Islam itu diam? Cari alamat, cari tempat pekerjaan, segala macam. Jangan kau bangunkan harimau tidur ya. Bang Leo tahu saya siapa. Oke? Mungkin beliau dengarkan ini. Kalau beliau sudah terlanjur tahu saya adalah apologet, mungkin dia tahu. Beliau tahu saya. Jangan kau bangunkan saya, gue bilang. Kau tanya beliau saya siapa. Jangan sampai yang tidak Anda harapkan itu yang terjadi. Oke? Tanya beliau seperti apa latar belakang saya. Tanya beliau kayak mana saya dalam menghadapi setiap masalah. Tanya beliau. Jangan kau, jangan sampai. Jangan sampai kau bangunkan macan tidur. Oke? Jangan sampai. Kamu temui dia, saya yakin kalian sudah tahu nomor telepon beliau. Telepon beliau, saya seperti apa? Telepon beliau. Terlepas saya sebagai seorang apologet karena membela agama saya, membela keyakinan saya, semua rakyat Indonesia itu punya hak untuk membela. Saya mana pernah menghujat sesembahanmu. Saya memuliakan sesembahanmu. Justru saya bertahun-tahun membela sesembahanmu. Beliau manusia suci.
terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau tidak boleh dibunuh. Tapi kalian maksa beliau harus dibunuh. Yang menghujat kalian, bukan aku. 3 bulan ku bawa materi. Kepada siapa Yesus itu dibunuh? Untuk siapa? Dipersembahkan kepada Theos. Theos yang mana minta persembahan manusia? Kalian gak bisa jawab. Wujud pembelaan saya terhadap Yesus. Beliau orang baik, manusia suci, beliau nabi, beliau rasul, kekasih Allah. Bahkan di dalam agama Anda disebut sebagai anak Allah. Terus kenapa harus dibunuh? Sudah gitu kita bela Tuhanmu, kau malah seperti ini kelakuanmu. Ya tolong ya, ini pertama dan yang terakhir saya komentari ya. Kalau kalian mau berdialog, mari kita berdialog. Jangan bawa-bawa hal pribadi. Tapi kalau hal pribadi itu penting buat kalian, kalian sudah tahu alamat saya kan? Sudah tahu tempat kerja saya kan? Sudah tahu tempat usaha saya. Ya udah, lu mau ngapain? Ayo. Lu mau ngapain? Lu mau datang dengan bedil, silakan. Saya tak akan lari. Kau mau datang dengan parang, silakan. Mau datang dengan tombak, silakan. Mau datang dengan ilmu hitam, ilmu pelet sekalipun, silahkan. Bang Suma sehelai bulunya pun tak pernah gentar. Paham itu? Ya. Nah sekarang giliran kalian cari saya. Saya kan tidak tahu kalian di mana, kalian siapa. Kalian udah tahu saya nih, udah cari sekarang. Kalau saya sampai tahun depan tidak ngapa-ngapain, berarti kalian pengecut. Kalau Bang Suma sampai tahun depan masih tetap berdiri di sini, berarti kalian semua penakut. Kalian semua pengecut. Potong itu burung, nonotmu itu gantung di leher. Oke? Kalau tahun depan 2024 saya masih berdiri di sini sebagai apologet, potong burung kalian. Berarti kalian penakut. Saya seorang diri. Saya hanya bersama dengan Allah. Malu kan? Oh, Bang Suma udah ditahu, teman kerjanya udah tahu. Terus lu mau apa? Lu mau pakai konde? Bagus kalau kau udah tahu. Alhamdulillah. Saya semakin semangat. Biar kalian tahu siapa yang kau hadapi. Syukur. Sakit kan kalian? Wah ternyata Bang Suma itu, wah ternyata mampus. Udah aku bilang jangan kau cari tahu tentang aku. Sekarang kau udah tahu. Mampus dah kau. Kau sebut-sebut nama orang yang saya hargai, yang saya hormati. Beda agama kami, ya. Beda keyakinan kami, ya. Tapi kalau ada yang ganggu dia, saya lebih duluan mati daripada kau. Asal kau tahu. Bahkan mungkin saya lebih duluan mati daripada keluarganya. Kami beda keyakinan, betul. Satu-satunya yang menangis berderai air mata ketika beliau sakit cuma saya. Gak ada keluarganya yang nangis. Aku yang nangis. Saya beda keyakinan, betul. Tapi jangan kau jadikan itu sebagai framing. Ya. Aku menghargai beliau. Beliau saudara saya. Beliau kakak saya. Isi perut saya dia tahu. Begitu juga saya ke dia. Jangan kau ganggu persaudaraan kami. Keluargaku keluarga beliau. Keluarga beliau keluargaku. Anak-anaknya anakku. Anakku juga adalah anak beliau. Kami beda keyakinan, betul. Kami beda keyakinan. Dari semua aspek kami sama-sama saling membantu.
Terus kenapa kalian recoki? Hah? Mau kalian apa? Tolonglah, kita diskusi-diskusi agama aja, nggak usah masuk ke ranah pribadi. Kami juga tahu di beberapa kalian itu siapa kalian. Ada kami ungkit-ungkit gitu. Ada yang di antara kalian itu lari ke sana dikarenakan di tempat yang lama kalian punya hutang besar. Kami tahu kalian itu tadinya adalah ini dan itu, kami tahu. Tapi apa itu penting? Gak penting. Kita bukan mau jago-jagoan ini ya. Kita mau diskusi agama. Kalian yang membentuk kami Islam seperti ini, kalian. Sebelum tampar lagi siapa apologet muslim yang kemudian yang tampil membahas Kristen? Ada link-link Islam itu yang membahas Kristen, seperti Ali Sina, Duladi Samarinda, Isa dan Islam. Ada gitu di kami. Ada fight freedom seperti di kalian di Islam. Apa nama linknya yang menghujat Kristen? Ada dari kami? Gak ada, kalian yang memulai. Kalian yang memulai. Maka kami hadir di sini untuk meluruskan. Giliran kalian diuraikan Bibelnya, kalian kepanasan. Ya. Sudahlah. Kau mau ribut fisik dengan saya, belum tentu kalian menang. Kalian menang pun belum tentu saudara muslimku diam. Jadi tujuan kita ini bukan untuk bentrok. Kita hanya perang logika, perang apologet. Anda bela agama Anda, kami bela agama kami. Gak usah masuk ke ranah pribadi. Belum tentu juga berhadapan dengan saya langsung Anda berani bicara di hadapan saya. Belum tentu juga. Belum. Jadi gak usah lah bahas-bahas kayak gitu ya. Gak penting pun itu. Nah sekarang kalian udah tahu saya siapa. Berani gak? Ayo. Dasar lu. Paling juga ketemu aku kasih gunting, sunat kalian. Oke ya sahabat-sahabat, ini yang live tadi seketika dimatikan live-nya, entah kenapa, ada masalah apa gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman kita lihat bagaimana tipikal mereka ketika mereka panik ya, semacam orang yang hanyut, apapun digunakan untuk mencari pelampung gitu. Ya, saya katakan kepada saudara, sekali lagi saya katakan, jangan sentuh pribadi saya. Kalau Anda hina, mau menista, silakan. Tapi jangan kau sentuh pribadi saya. Dalam arti kata, jangan kau bawa-bawa oknum-oknum lain di luar saya. Oke, jangan sampai gara-gara kalian orang malu. Jangan sampai. Jangan pancing saya. Jangan pancing saya untuk mempermalukan seseorang. Oke? Anda pasti ngerti bahasa saya ini. Jangan. Oke, saudara-saudara saya sekalian, kita akhiri dulu konten ini ya. Insya Allah kita lanjut setelah ini. Kalau masih ada penghujat Islam, kita layani. Kalau ada yang kemudian mengajak kita ke komalnya, kita ikutin. Jangan sampai giliran kita dinaikkan, siapa yang bawa naikkan kamu? Emang saya naik sendiri gitu ya? Hebat kali. Mana bisa aku masuk ke komalnya tanpa dinaikkan? Marah. Baik sahabat-sahabat saya, mohon maaf ya. Mohon maaf, saudara-saudara semua tenang. Insya Allah tenang. Ini tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, saya bisa menangani sendiri. Anda tenang saja, serahkan kepada Bang Suma. Semuanya akan baik-baik saja. Oke? Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kita akhiri dulu, nanti kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.